Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan hadirin rangkaian bahasan kita bersama tentang tafsir Asmaul Husna. Kita mengenal lebih dekat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hadirin kita rasakan sekali ketika kita semakin mengenal nama-nama dan sifat Allah, tentu bukan hanya berpengaruh kepada akidah kita, tapi mempelajari Asmaul Husna itu sangat erat berkaitan kuat dengan kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, kualitas muamalah kita hadirin. Ketika kita semakin kuat mempelajari Asmaul Husna. Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membedah salah satu nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu punya sifat asy-syakur. Allah punya sifat asy-syakir. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu semua, di pertemuan sebelumnya saya belum tidak bisa hadir. Ini kebetulan bertepatan harus pergi ke Gontor, ke Jawa Timur. Mohon doanya, saya konsultasi terkait pendidikan S3 doktoral. Ini semoga Allah mudahkan, lancarkan di pendidikannya. Bapak Ibu semua, Allah berikan kesempatan, dimudahkan untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Karena kewajiban, apalagi saya punya tanggung jawab hari menyampaikan ilmu, tentu tidak boleh berhenti belajar insyaallah. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, asy-syakur, kalau kita mengenal satu nama ini, kita tidak akan pernah berputus asa terhadap sesederhana amal apapun yang kita lakukan. Karena Allah itu yang maha menghargai segala kebaikan, sekecil apapun. Itu asy-syakur. Dan Allah itu, meskipun amal kita sedikit, sederhana, kecil, Bapak Ibu semua, Allah itu siap untuk membalas dengan yang lebih banyak. Itu adalah asy-syakur hadirin. Di dalam Al-Quran, asy-syakur itu disebutkan sebanyak 4 kali, Pak. Nih, ada asy-syakur, ada asy-syakir. Ini dulu pernah saya sampaikan ya. Kalau dalam bahasa Arab ada bentuk fa'ul atau fa'il, itu menunjukkan makna mubalaghah. Allah syakir, membalas dengan banyak. Syakur, Allah membalas sangat banyak, dengan banyak. Syakir, Allah menghargai segala kebaikan sekecil apapun. Syakur, Allah sangat menghargai hadir kebaikan sekecil apapun. Nah, di dalam Al-Quran diantaranya di surat Fatir ayat ke-30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka dan menambah mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Membalas. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini perhatikan Pak, kata ghafur itu disandingkan dengan kata syakur. Kata para ulama, kalau ada sifat Allah itu hadirin disandingkan dengan sifat yang lain, itu ada rahasia. Ini ada makna yang dalam yang ingin Allah sampaikan hadirin pesannya. Kenapa kata ghafur?
disandingkan dengan kata syakur, karena hadirin tidak sulit sekali manusia itu punya dua sifat ini secara berbarengan, Pak. Sulit sekali. Manusia itu sulit. Hanya Allah yang punya sifat seperti ini. Ghafur itu, Bapak Ibu semua kita ketahui, Pak. Ghafur artinya apa, hadirin? Allah Maha Pengampun. Ghafur itu berkaitan, hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita banyak dosa. Ghafur itu kan dulu kita pernah bahasnya ketika membahas Ghafir, Ghafur, dan Ghafar, hadirin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ghafur itu bahkan di dalam Al-Quran disebutkan untuk orang-orang yang melakukan dosa itu terlampau banyak, bahkan melampaui batas. Ada orang, Pak, dia tiap hari bermaksiat, tiap hari berbuat dosa, tiap hari membangkang kepada Allah. Tapi Allah sampaikan, Allah itu Ghafur. Meskipun dia tiap hari bermaksiat, Allah siap mengampuni dosa. Tapi hadirin, Bapak Ibu semua, andaikan, naudzubillah, kita setiap hari bermaksiat kepada Allah, kita banyak dosanya, Allah bukan hanya Ghafur, tapi Allah itu Syakur. Bukan hanya siap menghapus dosa kita yang banyak, tapi Allah siap membalas dengan balasan yang banyak. Dan itu sulit, Pak. Sulit sekali manusia punya sifat seperti itu. Ibu-ibu misalnya ya, atau bapak lah, punya pasangan. Misalnya istri tiap hari menyakiti, Pak. Lisannya tiap hari, hadirin, merendahkan, ya, kemudian kasar, tiap hari seperti itu. Kemudian bapak-bapak kalau punya istri yang seperti itu, misalnya tiap hari menyakiti, menzalimi, mengkhianati, kira-kira untuk memaafkan itu mudah atau berat, Pak? Berat, hadirin. Untuk memaafkan saja berat. Tapi karena saking baiknya bapak-bapak, ada istri seperti itu, Pak. Dia banyak menyakiti. Kemudian satu waktu istrinya datang. Pak, mama minta maaf. Bertahun-tahun mama sadar ternyata mama itu akhlaknya buruk. Kemudian bapak bilang, udah lama. Mama 10 tahun menyakiti bapak. Papa lupakan semuanya. Dan ini buat mama 100 juta buat jajan. Kira-kira ada nggak, Pak, yang kayak gitu, Pak? Harusnya ada. Karena sulit, Pak. Mempunyai sifat Ghafur sekaligus Syakur itu sulit sekali. Hadirin. Allah yang siap mengampuni dosa yang banyak, sekaligus Allah itu Syakur. Allah itu siap, hadirin, memberi banyak. Dan kata para ulama, Syakur itu bukan hanya memberi banyak, tapi menghargai kebaikan. Saya ambilkan contoh lagi, Mak. Misalkan ibu-ibu ya, misalnya punya suami kasar, keras misalnya, akhlaknya tidak baik, hadirin Bapak Ibu. Kemudian bertahun-tahun misalnya suami itu menyakiti istri. Satu waktu kemudian, hadirin, suami itu berbuat baik, Pak. Suami itu berbuat baik. Misalkan atau memberi hadiah atau apa. Ibu-ibu kira-kira ketika suami itu berbuat baik akan melihat kebaikannya atau teringat keburukannya yang banyak? Biasanya pasti sehadang sedih. Pak, jarang-jarang berbuat baik seperti itu. Pasti kita akan melihat hadirin keburukan yang banyak itu. Kebaikan yang sekecil itu kemudian bahkan bisa jadi kita tidak akan anggap, hadirin, kebaikan itu karena kita tahu dia bertahun-tahun menyakiti kita. Allah itu meskipun hamba-hambanya banyak bermaksiat kepada Allah, satu waktu, Pak, dia sholat 2 rakaat, Pak. 2 rakaatnya diterima tidak oleh Allah? Terima. Satu waktu dia banyak berbuat dosa, dia sekali saja istighfar. Seumur hidupnya gak pernah dia istighfar, Pak. Dia berbuat dosa, bermaksiat. Kemudian dia beristighfar. Istighfar yang satu sekali itu tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sampaikan Allah itu punya sifat Syakur. Allah itu siap menerima amal meskipun sedikit. Hadirin.
Makanya kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan, Ghafur itu berkaitan dengan wasi'ul maghfirah, luasnya ampunan Allah, sedangkan Syakur itu berkaitan dengan kathirul ata', Allah banyak memberi. Hadirin. Dan ini dua sifat yang sulit ditemukan. Kalau dalam ayat lain, hadirin Bapak Ibu semua, Allah menyebutkan kata syakir. Ini hanya satu kali saja dalam Al-Quran. Dua kali, mohon maaf. Di antaranya di surat An-Nisa ayat 147 hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sampaikan, Pak, Allah tidak akan menyiksa kita semua ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah. Makanya nanti kata para ulama, Bapak Ibu semua, sifat asyakur itu untuk mendidik kita semua sebagai hamba agar kita menjadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah. Begini hadirin, Allah itu siap menerima amal solih kita yang sedikit. Masa kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak, Pak? Saya ulangi lagi, Pak. Allah itu menerima amal kita yang sedikit. Masa kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang banyak? Makanya syakur itu Allah mengajarkan, Allah saja siap menerima amal kita yang sedikit. Masa nikmat Allah yang banyak kita tidak hargai? Masa kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Begitu banyak nikmat Allah yang kita tidak dapat kita hitung. Nah, kemudian Allah tutup, hadirin, di dalam ayat ini, wa kanallahu syakiran alima. Allah itu maha mensyukuri, hadirin, menerima amal yang sedikit. Allah menghargai, bahkan siap membalas dengan balasan yang banyak. Alima, Allah itu maha tahu, sangat tahu. Kita sudah bahas ya, makna al-alim, al-alim, dan al-alam. Allah yang sangat tahu. Bahkan kata alim, Allah sebutkan 157 kali di dalam Al-Quran. Ingin menunjukkan Allah itu sangat tahu sekali. Hadirin, Bapak Ibu semua ini perhatikan. Kata syakir dibarengkan dengan kata alim. Allah itu menerima yang sedikit. Allah itu alim. Begini hadirin, Bapak Ibu semua. Allah itu kira-kira tahu tidak terhadap dosa-dosa kita? Tahu sekali. Allah itu tahu tidak terhadap dosa yang rahasia dan tersembunyi? Tahu sekali. Allah itu tahu tidak bagaimana kualitas sholat kita? Tahu sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, saya mau tanya, berapa kali kita di dalam sholat, Pak, melamun? Berapa kali, Bu? Berapa kali, hadirin, kita satu waktu mendengar seruan untuk ibadah, kemudian kita malas, Pak? Berat. Berapa kali, Pak? Sering sekali. Hadirin, Allah itu tahu sekali jeleknya amal kita, Pak. Allah itu tahu sekali, hadirin, Bapak Ibu semua, buruknya kualitas ibadah kita, Allah itu tahu sekali. Allah itu tahu, ibu-ibu tadi ketika subuh di dalam hati mau ke pasar mana ngomong, Pak, tahu. Bisikan-bisikan hati kita Allah itu tahu sekali, hadirin. Tapi meskipun demikian, Pak, meskipun kita tahu bahwa, hadirin, kita itu jelek amalnya, buruk amalnya, tapi Allah itu sampaikan, Allah itu syakir. Allah itu siap menerima amal yang jelek itu. Ya, ini luar biasanya Allah. Ibu-ibu kalau jadi seorang pemilik perusahaan, punya karyawannya mah malas-malasan ibadah, bekerjanya. Ada karyawannya ya bekerja seadanya, hadirin. Ya pokoknya seadanya aja, gak serius. Kira-kira hadirin, kita memberi gaji kepada karyawan yang seperti itu, hadirin, senang memberi gaji banyak atau berat, Pak? Berat karyawan yang seperti itu. Tapi Allah itu syakir. Meskipun Allah itu tahu kita itu jelek amalnya, Allah itu siap membalas yang banyak. Ya Tuhan, luar biasanya. Allah itu siap menerima yang sedikit.
Makanya kata syakir dibarengkan dengan kata alim. Karena Allah itu Maha tahu terhadap amal-amal kita. Nah, hadirin ikhwati imanillah, apa kata para ulama? Makna syakiran itu wa kana Allahu syakiran ibadihi ala ta'atihim. Allah itu siap menerima ketaatan-ketaatan hambanya, musibahum wa mujiziyahum al jaza'al hasana ala ta'atihim. Allah akan membalas dengan balasan yang sangat baik karena ketaatan kita, meskipun ketaatan kita sedikit. Makanya Nabi SAW kan menyampaikan hadirin, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna 'anil ma'rufi syai'an. Janganlah kamu rendahkan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu bitolqin wajhin, dengan wajah yang ceria. Kita menampakkan wajah yang bahagia, hadirin, ya. Kita menampakkan wajah yang menyenangkan orang lain. Itu tidak ada pahalanya. Andaikan menampakkan wajah tersenyum, hadirin, itu saja ada pahalanya, apalagi amal-amal di atas itu. Allah pasti siap menerima itu dan menghargai itu. Kita lihat hadirin, Bapak Ibu semua, ini penjelasan para ulama tentang asyakur, hadirin. Secara bahasa, asyakur itu berasal dari kata asyukur. Artinya irfanul ihsan wa nasyruh. Allah mengakui kebaikan dan membalas, itu secara bahasa. Makanya kan kita sering hadirin, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita mengucapkan terima kasih, dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya syukran. Syukran itu kita mengakui kebaikannya dan membalas kebaikannya dengan ucapan terima kasih. Allah itu punya sifat asyakur. Maksudnya apa? Allah menerima kebaikan kita, hadirin, dan Allah siap membalas kebaikan kita. Makanya Allah disebut asyakur. Satu akar kata dengan kata syukron. Begitu pula nanti, hadirin, kita menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu kan sederhana sekali. Kita mengakui nikmat Allah dan kita membuktikan nikmat Allah itu dengan membalas. Meskipun sampai kapanpun kebaikan Allah tidak akan terbalas. Kita membalasnya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan ibadah yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadirin, ini asyakur. Kalau hadirin, kata Imam Az-Zujjaj, hadirin Bapak Ibu semua, asyakur itu bentuk mubalaghah. Dalam bahasa Arab, hadirin, ada kata syakarad dhar'u, ambing susu, ad-dar'u itu. Kalau ambing susu itu penuh, banyak, dalam bahasa Arab disebut dengan syakara. Atau ada hewan disebut dengan dabatun syakur. Hewan itu gemuk, banyak dagingnya, banyak bermanfaat kepada orang lain, disebut dengan dabatun syakur. Hewan yang syakur. Itu dalam bahasa Arab. Atau, nih Bapak Ibu semua, jadi kalau ada tanaman, kata para ulama, syakaron nabat. Kalau ada tanaman, ibu-ibu punya tanaman di halaman rumah. Tanaman itu tumbuh dengan baik, bunganya indah, ya, segar. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan tanaman yang syakur. Syakara. Tadi ini indahnya bahasa Arab. Di bahasa Arab itu dari akar katanya pun punya hubungan sama lain. Kalaulah sebuah, hadirin, tanaman itu menghasilkan bunga yang indah, buah-buahan yang bermanfaat, dalam bahasa Arab disebut dengan syakara, begitu pula kita akan disebut menjadi hamba yang bersyukur itu, hadirin, itu akan terlihat dari lisan yang baik, akhlak yang mulia, ibadah yang indah, hadirin. Baru kita sudah menjadi hamba yang bersyukur. Terlihat dari keindahan kita. Nah, kata para ulama yang lain, makna asyakur itu alladzi yashkurul yasir minat ta'ah fayuthibu alaihil katsir minat thawab. Asyakur itu, ini kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan Allah menerima yang sederhana, yang sedikit, dan Allah membalas dengan balasan yang banyak. Ini Allah, Bapak Ibu. Allah itu menerima yang sedikit dengan membalas yang
banyak. Kalau manusia sebaliknya, senang menerima yang banyak, memberi yang sedikit. Itu manusia. Kalau Allah itu syakur, Allah itu menerima yang sedikit, Allah kan membalas yang banyak. Manusia senang menerima banyak, memberi sedikit. Itu manusia. Hadir. Allah syakur. Hadir Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini saya singkat saja. Kalau kata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan hadirin, syakur itu yashkurul qalil minal amal wa yaghfirul katsir minaz zalal. Syakur itu Allah menerima amal yang sedikit, mengampuni kesalahan yang banyak. Itu pun sebaliknya, manusia itu sulit untuk memaafkan orang lain. Sulit untuk memaafkan yang banyak. Kalau sedikit kesalahannya baru mudah. Tapi kalau gede kesalahannya, demi Allah saya gak akan maafkan dia. Begitu sulit untuk memaafkan orang lain ketika kesalahannya banyak. Sedangkan Allah itu siap mengampuni yang banyak, menerima yang sedikit. Seorang manusia itu kalau diberi sedikit gak rela, Pak. Tapi kalau diberi banyak, senang. Itu manusia. Tapi Allah itu sedikit diterima. Allah ridho kepada hambanya. Hadirin. Allah gak hadirin, Allah tidak menuntut kepada kita amal yang banyak. Enggak, Pak. Kapan syariat mendorong kepada kita mewajibkan sholat tahajud 11 rakaat? Kapan syariat kita mewajibkan kalau sholat tahajud harus 1 juz? Enggak. Yang sederhana saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu punya sifat asy-syakur. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, ini beberapa faidah mempelajari sifat asy-syakur hadirin. Pertama, ini dan yang paling utama. Jadi kesimpulannya hadirin, kalau kita sudah mempelajari asy-syakur, tanamkan dalam hati kita, Allah itu pasti menerima amal yang sedikit, sehingga kita tidak akan meremehkan amal yang sedikit itu, Pak. Kita akan lakukan, tahu ini pasti diterima, ini pasti diterima oleh Allah, Allah pasti ridho. Kita kumpulkan yang sedikit-sedikit itu, Pak. Lihat di dalam Al-Quran, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak mungkin menzalimi amal-amal kita, menyia-nyiakan amal-amal kita, meskipun sebesar zarrah. Allah sampaikan, meskipun sebesar debu, meskipun sebesar semut yang paling kecil, hadirin, Allah itu pasti menerimanya. Wa in taku hasanatan, jika hanya satu kebaikan saja dilakukan, satu kata Allah, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan melipat gandakannya dan membalasnya dengan balasan yang azim, yang besar sekali. Meskipun hanya satu kebaikan. Dan itu kan kata Nabi, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalihha hatta sab'i mi'ati dzifin. Setiap satu amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya, bahkan 700 kali lipatnya. Karena Allah itu punya sifat syakur. Allah membalas dengan balasan yang banyak. Atau di dalam ayat lain hadir, man amila sayyi'atan fala yujza illa bithlah. Siapa yang melakukan satu keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan dosanya. Makanya nanti kata para ulama hadirin, siksa neraka itu bukan karena hadirin kejamnya Allah, bukan. Tapi karena maha adilnya Allah. Allah itu sangat adil. Dia berbuat dosa, tidak bertobat ketika di dunia, Allah akan balas sesuai dengan dosanya saja. Hadirin. Wa man amila sholiha, siapa yang beramal sholih, min dzakarin aw untsa wa huwa mu'min, baik laki-laki ataupun perempuan, dia beriman kepada Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, yurzakuna fiha bighairi hisab. Ada orang, dia beramal sholih, Pak, dia beriman, gak banyak amal sholihnya, hanya gak punya dosa aja, Pak. Gak banyak dosanya, sedikit. Tapi kata Allah, pasti mereka akan masuk surga dan diberi rezeki tanpa batas, tanpa berhenti. Itu balasannya Allah. Meskipun sedikit, Pak. Kalau kita, hadirin Bapak Ibu semua, ada tetangga, Pak, dia berbuat baik kepada kita sekali. Kita paling memikirnya, balas lagi aja sekali. Itu kita.
Kapan hadirin di antara kita ada orang dia berbuat baiknya sekali Pak, satu hari, kemudian kita balas setiap hari? Siapa di antara kita yang seperti itu? Sedangkan Allah, kita beramal solih sedikit, Allah akan balas yurzakuna fiha bighairi hisab. Allah akan beri rezeki dia tanpa batas, tanpa berhenti nanti di surga. Nih, karena Allah punya sifat asyakur. Nah, ini kata Nabi SAW tadi hadir. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Wajahnya, raut wajah saja dapat pahala, Pak. Coba bayangkan. Raut wajah. Apalagi kita mengucapkan salamnya, kita ngobrol dengan santun. Hadir, kita jaga bahasa kita supaya tidak merendahkan, menyakiti saudara kita. Itu ada pahalanya di sisi Allah. Yang kecil itu ada pahalanya. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ada teladan yang luar biasa Pak dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak mengenal Pak? Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah kelima kata para sejarawan karena saking adilnya. Umar seorang khalifah dulu itu kan kekuasaannya bukan hanya satu negara konteks hari ini, Pak. Dulu di zaman Umar, Islam itu sudah menyebar bukan hanya di Mekah saja. Islam sudah menguasai Syam, Islam sudah menguasai Mesir, Islam bahkan sudah menguasai Eropa. Luas sekali kekuasaannya. Umar bin Abdul Aziz jadi penguasanya, jadi khalifahnya. Satu hari hadirin khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu dikunjungi oleh seseorang, ya berdialog. Hadirin di satu malam tentang masalah umat, Pak, masalah keumatan. Ya ngobrollah di rumahnya. Kemudian ketika ngobrollah dengan tadi tamunya itu, lampunya mati hadirin. Ya dulu mungkin konteksnya lampunya mungkin perapian, bahkan belum ada Pak lampu seperti ini. Perapian itu. Apinya mati Pak ketika itu. Kemudian hadirin, ya orang-orang itu ngerasa ini khalifah. Hadirin. Dia tidak pantas untuk menyalakan apinya lagi. Dia kemudian cepat-cepat berdiri untuk menyalakan itu. Tapi justru Umar bin Abdul Aziz lebih dulu berdiri untuk menyalakan api itu. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang melakukannya. Maksudnya, masa sekelas presiden benerin lampu kan gitu gak? Ya etis lah. Biarkan aku saja, kata seorang laki-laki itu kepada khalifahnya. Yang seperti ini kan tugas kami, maksudnya tugas, misalnya tugas petugas, bukan khalifah. Apa kata Umar ketika itu? Innaha kanat minni qurbah wa karitu an asta'ina bika fiha fa akunu qad akhadtu min ajriha. Nih, menyalakan api ini, lampu ini, itu kesempatan aku untuk mendapatkan pahala. Mendekatkan diri kepada Allah. Aku tidak ingin mengambil batuanmu sehingga aku kehilangan pahalanya. Itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Kira-kira ada tidak presiden hari ini membereskan lampu, bereskan istana. Umar bin Abdul Aziz tidak mau kehilangan meskipun hanya membereskan lampu, hadirin, dia tidak mau kehilangan pahalanya. Para pejabat tadi tapi banyak sih Pak. Beresin gorong-gorong, beresin, masuk kalau diberesin. Tapi biasanya pejabat hari ini harus di video. Karena biasanya pencitraan para ahli politik. Umar bin Abdul Aziz karena tulus tadi ingin dapat pahala itu. Nah, kedua, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, jika Allah menerima amal kita yang sedikit, maka kita harus bersyukur atas nikmat yang banyak. Tadi, masa kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini? Gak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari rezeki-rezeki Allah yang baik-baik ini dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, Fudail satu waktu Pak pernah menangis. Ditanya oleh muridnya, wahai Fudail, kenapa engkau menangis wahai guru? Kata beliau, na'ishu baina ni'amillah wa nuqassiru fi syukri. Tahu tidak, kita ini hidup dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu semua, hari ini saja subuh hari ini, coba sebutkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Peredaran darahnya, denyut nadinya, pencernaannya, hadirin, Allah urus, Pak.
jaringan sarafnya di dalam tubuh kita, udaranya yang Allah berikan, bukan kita urus semua. Hadirin, suara burungnya yang begitu indah, matahari sebentar lagi terbit. Coba hitung nikmat-nikmat. Kata Fudail, kita ini dikelilingi oleh nikmat Allah, tapi kita ini selalu kurang bersyukur kepada Allah. Kata Fudail. Hadirin. Nah, hadirin, kapan kita disebut menjadi orang yang sudah bersyukur kepada Allah? Kata Imam Al-Qurtubi 3 rukunnya. Pertama, al-iqrar bin nikmati lil mun'im. Kita mengakui nikmat Allah itu. Hadirin, ini yang pertama. Yakini bahwa kita tidak punya apa-apa. Hadirin, Allah yang memberi kuasa semuanya. Hadirin, orang punya harta, Allah gak akan beri harta itu andaikan Allah tidak izinkan. Orang punya ilmu, Allah gak akan beri ilmu itu andaikan Allah tidak izinkan. Orang punya badan yang kekar, Allah gak akan beri andaikan Allah tidak izinkan. Berapa orang hadirin, orang punya harta yang banyak diuji dengan sakit, gak manfaat harta itu. Ada orang punya ilmu yang banyak, Pak, dijatuhkan kehormatannya, jatuh derajatnya di hadapan masyarakat. Hadirin, ada orang punya jabatan tinggi, Pak, karena satu kesalahan dijatuhkan oleh Allah. Mudah sekali bagi Allah, karena Allah yang punya. Hadirin, yang menggenggam seluruh nikmat itu diberikan kepada kita. Makanya pertama, syukur itu mengakui nikmat Allah. Yang kedua, al-isti'anah biha ala ta'ati, kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Ini termasuk subuh ini kita sholat berjamaah, duduk mengenal nama Allah Asy-Syakur. Ini semoga termasuk bentuk syukur kita kepada Allah. Hadirin. Yang ketiga, nah ini uniknya, yang tidak ada di para ulama yang lain. Hadirin, Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, kalau kita sudah bersyukur itu, pertama tadi mengakui nikmat, yang kedua menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, yang ketiga kita berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kenikmatan itu. Maksudnya apa, Pak? Kita sudah bersyukur kepada Allah kalau kita sudah senang berterima kasih kepada orang lain. Nah, ini itu gak ada, Pak. Karena kan tadi, kalau kita ingin Allah itu punya sifat syakur kepada kita, kenapa kita tidak punya sifat syakur kepada orang lain? Begitu. Kita harus senang berterima kasih kepada orang lain. Makanya lihat di dalam Al-Quran tadi. Ketika Allah, ini saya dahulukan, surat Luqman ayat ke-14. Ketika Allah mengingatkan tentang kebaikan kedua orang tua, lelah letihnya seorang ibu dalam melahirkan, menyusui, menyapih, lihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingatlah, ibunya sudah mengandung, menyusuinya, menyapihnya, mendidiknya, membesarkannya, memberi makan, ya, mentidurkannya. Wah, lelah letih seorang ibu mengurus anak. Hadirin, fi amain anishkurli, lihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Bersyukurlah kalian kepada diriku, kepada Allah, wali walidai, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Seorang anak, Pak, sehebat apapun dia sholat berjamaah, sehebat apapun dia, hadirin, ilmunya tinggi, atau sehebat apapun kalau saya ceramah, kalau saya tidak bakti sama kedua orang tua saya, percuma. Belum dianggap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Seorang anak, sehebat apapun dia dermawan kepada orang lain, tapi ibunya terlantar di dalam rumah, belum dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya kita, kata Imam Al-Qurtubi, mengakui nikmat Allah itu, kemudian menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada orang siapa yang sudah jadi wasilah. Seorang murid berterima kasih kepada gurunya, seorang tetangga berterima kasih kepada tetangganya, seorang jamaah berterima kasih kepada pengurus masjid, seorang hadirin siapapun yang dia ini wasilah kebaikan banyak sekali, kemudian dia senang berterima kasih kepada orang-orang yang wasilah kebaikan itu, barulah dia sudah menjadi orang yang bersyukur. Ini definisi Imam Al-Qurtubi yang tidak ada di definisi para ulama yang lain. Itu bukan kata saya, Pak. Kata para ulama. Hanya Imam Al-Qurtubi yang mendefinisikan syukur seperti ini. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, dia belum mensyukuri nikmat yang banyak.
Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada orang lain, dia belum bersyukur kepada Allah. Seorang istri belum bersyukur kepada Allah dulu sebelum dia berterima kasih kepada suaminya. Seorang suami belum bersyukur kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada istrinya. Hadir. Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, setiap hamba itu mesti sadar bahwa rasa syukur kita kepada Allah, sehebat apapun kita hadirin mengucapkan alhamdulillah, sehebat apapun kita banyak berbuat amal sholih, sebesar apapun kita bersedekah, ingat rasa syukur kita itu tidak sedikit pun menambah kemuliaan kerajaan Allah. Jadi jangan punya anggapan karena Allah menerima yang sedikit itu kemudian Allah butuh amal kita. Enggak. Allah itu sangat tidak butuh sekali. Bahkan sebanyak apapun Allah itu tidak butuh sekali. Ini kata para ulama. Karena Allah itu in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jangankan kita bersyukur. Andaikan kita kufur saja, Allah itu maha kaya. Allah itu enggak rugi sekali ketika kita kufur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah. Justru kita yang akan rugi sekali. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu subhanahu Allah, ini bahasan dari syakur, asyakir, hadirin, Allah yang maha menghargai dari kebaikan kita yang sedikit dan Allah siap dengan membalas balasan yang banyak. Daud At-Tai pernah berdoa seperti ini, Pak. Bagus sekali doanya. Beliau pernah mengatakan, Allahumma innaka a'taitanal Islam min ghairi an nas'ala. Ya Allah, Engkau telah memberi kami kenikmatan Islam tanpa kami memintanya. Bapak Ibu semua, hadirin, berapa banyak kenikmatan ibadah yang kita tidak minta Allah hadirkan itu. Kemudian beliau mengatakan seperti, fala tuharrimnal jannata wa nahnu nas'aluk, dan kami meminta kepada dirimu surga ya Allah. Hadirin. Sedangkan maka jangan engkau haramkan surga itu kepada kami, sedangkan kami meminta surga. Andaikan nikmat-nikmat ini, Pak, nikmat-nikmat yang kita rasakan itu tidak kita minta Allah beri, apalagi surga yang setiap hari kita minta. Ya Allah, jangan kau halangi surga itu yang setiap hari kita meminta kepada diri. Ini doanya Daud At-Tai, hadir agar meminta ini kemuliaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ini diantara makna asyakur. Hadirin, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang ini saya dahulukan dulu hadirin, kita akan membahas Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Allah yang maha berkuasa menetapkan takdir-takdirnya, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu semua oleh Allah, semoga bermanfaat. Hadirin jadi keberkahan amal soleh kita. Ini mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan yang bersumber dari keterbatasan ilmu saya. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.